Nah, ini lembaga, kita mengawal dulu pada lembaga keagamaan. Ini yang menjadi poin pokok ya dalam lembaga keagamaan itu, terutama untuk menjaga keutuhan ya, kerukunan antar beragama. Itu yang paling pokok ya. Maka tujuan utama dibentuknya lembaga keagamaan, bagaimana tidak ada kekacauan atau meminimalisir kekacauan yang ada di Indonesia, terutama dalam persoalan-persoalan keagamaan ya. Jadi cuma beberapa dekade ini atau beberapa waktu ini kita dirasakan banyak sekali teror-teror yang mencoba menyusupi lembaga-lembaga keagamaan. Lembaga-lembaga agama ini berusaha dipersepsi sebagai sesuatu yang bisa mengkader teroris gitu. Itu kan jadi masalah ya selama ini. Padahal tujuan utama semua lembaga-lembaga keagamaan pun itu bagaimana ada kedudukan bersama, menjaga kebersamaan, dan itu yang menjadi tanggung jawab besar untuk meluruskan itu ya. Karena selama ini Indonesia begitu banyak hal-hal yang dari luar yang akan menggempur, terutama dalam kalangan pesantren misalnya, dalam kalangan pendidikan agama Islam atau lembaga Islam lainnya, itu disusupi banyak hal dan akan dibuat citranya menjadi jelek. Nah, itu yang menjadi tujuan utama dari lembaga keagamaan. Mestinya dia selalu tampil dalam menegakkan kebersamaan dan pentingnya pemahaman bahwa umat Islam itu sangat terbuka, toleran. Adapun kalau ada beberapa orang atau segelintir orang, itu hanyalah kasus-kasus tertentu ya, dan bisa diselidiki apakah itu memang dari ajaran agama yang diterima atau memang ada kepentingan-kepentingan lain ya, yang menopang itu. Oke, kemudian poin yang kedua, sebagai sarana membantu dalam pencarian identitas moral. Jadi identitas moral satu umat, satu bangsa, maka lembaga keagamaan bertanggung jawab ya dalam menonjolkan kelebihan-kelebihan dari agama itu sendiri, terutama adalah pada kebersamaan ya. Nanti tercipta keramahan dalam bergaul tanpa melihat agama manapun gitu ya. Karena Nah, kemudian lembaga keagamaan menjaga moralitas bangsa. Ini yang paling pokok juga, moral satu bangsa itu sendiri ya, itu perlu dirawat ya, oleh lembaga keagamaan. Nah, ini ada lembaga kesehatan juga, ini ada lembaga seni. Nah, ini lembaga seni ya. Kita masuk sedikit ke lembaga seni. Ini sebenarnya respon dari perjalanan keindonesiaan kita sendiri. Itu era Bung Karno, banyak yang memonopoli politik, terutama di kalangan PKI, yang pada saat itu mencoba memberikan sinergi antara politik, seni dan budaya. Mengapa melalui jalur seni dan budaya? Karena seni dan budaya ini merupakan kreativitas seseorang dan bersentuhan langsung dengan perasaan. Maka menyusupi suatu ideologi tertentu pada suatu bangsa atau setiap bangsa apapun itu, cara efektif itu melalui dengan jalur seni ya, seni dan budaya. Contoh misalnya propaganda tentang ke superpowernya suatu negara, itu biasanya melalui dengan film gitu. Misalnya mau tahu kehebatan Amerika misalnya, pasti dia membuat film, meskipun sekian miliar uangnya habis, itu tidak apa-apa mereka ya, karena untuk memberikan citra kepada seluruh dunia bahwa kekuatan yang dimiliki misalnya Amerika mungkin tidak seperti itu, tapi melalui dengan jalur film ideologi bisa masuk gitu ya. Itu sangat-sangat cepat itu. Beda kalau misalnya melalui dengan jalur pendidikan, jalur umum, jalur intelektual, itu agak-agak susah ya, lama. Tapi kalau mau menyentuh rakyat kecil, rakyat biasa, itu melalui dengan jalur seni. Maka 1950-an, 1960-an itu PKI sangat luar biasa ya dalam mau merebut kekuatan politik di Indonesia melalui dengan jalur seni. Kita memahami buku-buku yang ditulis banyak seniman-seniman dari Lekra ya, lembaga rakyat itu sendiri ya. Ada satu lembaga yang memang perlawanan dari ini nanti muncul oleh bumi ya. Lembaga kebudayaan rakyat ya, Lekra, sampai sekarang bukunya terus dicetak ulang. Tapi itu terus menarik, Pramudia Anantatur ya. Kita memaafkan kesalahan masa dulunya, tapi
sebagai satu karya itu perlu untuk dipelajari ya. Jadi meskipun kita tidak sepakat dengan misalnya tokoh yang paling fenomenal waktu itu menulis karya-karya yang berbau PKI, bahkan yang pernah memusuhi Buya Hamka ya, menjarakan Buya Hamka, seperti misalnya itu adalah Pramudia Anantatur. Tapi di akhir hayatnya kan dia meminta maaf ya, minta maaf kepada seluruh bangsa dengan menyuruh anaknya sebelum menikah itu ya, tidak boleh menikah sebelum dia belajar ke Buya Hamka. Itu menariknya. Jadi tokoh-tokoh kita dulu yang punya gap politik ya, punya perbedaan politik yang begitu tajam sampai mewarnai pembelahan di Indonesia ini, itu pada akhir hayatnya kan selalu berakhir pada minta maaf, rekonsiliasi itu. Nah, cara terhebat yang dilakukan Pramudia Anantatur untuk melakukan tebusan kesalahan pada Buya Hamka itu sebelum anaknya dinikahkan ya, disuruh belajar ke Buya Hamka itu ya, dengan calon menantunya itu ya, jadi anaknya dengan calon menantunya itu harus belajar dulu ke Buya Hamka gitu. Begitu juga dengan Bung Karno ya. Bung Karno kita memahami Bung Karno juga pernah memenjarakan Buya Hamka gitu ya, dengan banyak sekali alasan-alasan dan provokasi-provokasi. Tetapi di akhir hayatnya kan dia menulis surat bahwa ketika aku meninggal maka nanti yang menyalati aku ya imam sholatnya itu Buya Hamka. Itu salah satu cara permintaan maaf seorang pemimpin kita yang mesti kita warisi ya, mesti kita nelaah secara mendalam bahwa yang paling utama dalam keindonesiaan kita adalah kebersamaan. Meskipun ada persoalan-persoalan politik itu hal biasa ya, yang perlu disikapi secara dewasa. Kita sudahi semua pembelahan-pembelahan itu atau keterbelahan itu dengan melihat atau meragukan bagaimana wawasan-wawasan para intelektual terdahulu. Nah, ada lembaga seni yang memang dipelopori dari Nahdlatul Ulama ya, atau NU, itu namanya Les Bumi. Ini didirikan di Yogyakarta. Ini sebagai suatu perlawanan menarik terhadap lekra ya. Dan itu sangat besar pada awalnya, pernah vakum tapi sekarang tumbuh lagi ya, beberapa tahun itu mulai aktif lagi. 1962. Nah, ini gejolak PKI luar biasa di 1962 itu nanti menjelang 1965. Nah, lembaga seni budaya ini dari Les Bumi ya, lembaga kebudayaan yang berada di kalangan NU, bagaimana merespon sastra-sastra Islam itu sendiri, itu seni Islam, baik itu seni teater ya, seni drama macam-macamnya yang pada saat itu juga dilakukan oleh PKI. Islam begitu tampil ya dalam melakukan perlawanan terhadap jalur-jalur yang kiri tadi. Nah, begitu juga dengan haluan-haluan dari Barat, ya, pengaruh-pengaruh budaya Barat, seni Barat itu mulai masuk ke Indonesia 1960-an itu, 1960-an. Les Bumi bertanggung jawab melakukan perlawanan ya. Nah, di sini tokoh-tokohnya sangat banyak yang muncul ya, yang seniman-seniman pada awalnya. Meskipun di kalangan NU pada awalnya seni itu sangat banyak yang menentang itu, tapi lama kelamaan diterima. Nah, sekarang kan NU sangat menerima seni musik. Banyak lagi kelompok-kelompok luar NU yang menolak gitu ya, membuatnya menyebutnya sebagai sesuatu yang haram gitu. Nah, itu kan jadi harus dipahami juga konteksnya bahwa ketika seni Islam itu semakin dijauhi, sementara orang-orang non-muslim atau orang-orang yang ingin merusak negeri kita melalui seni dia masuk, mengapa kita tidak melakukan perlawanan untuk itu ya? Meskipun mungkin ada yang mengatakan bahwa itu haram ya, itu jauh lebih itu tidak terlalu berefek dibanding dengan efek yang ditimbulkan budaya-budaya luar ya, budaya-budaya luar, seni budaya luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di Indonesia ini banyak tokoh-tokoh seperti Roma Irama misalnya, itu kan dulu melakukan terobosan dalam dunia seni, yaitu nada dan dakwah. Bagaimana dakwah itu disusupkan atau dikolaborasikan dengan seni. Baik itu kolaborasi dengan Senudi MZ dulu, kemudian dia menulis karya-karya yang sekarang sudah ribuan karyanya. Itu kan kita bisa melihat dari satu produktivitas seorang muslim bahwa berdakwah itu bukan hanya di atas podium ya, bukan hanya di majelis taklim sebagaimana selama ini, tapi juga melalui dengan jalur seni. Ya, seni itu bisa, politik bisa, budaya bisa, itu bisa dilakukan dakwah-dakwah Islam gitu ya. Oke. Nah,
Adapun lembaga yang lain, ini banyak kalangan Muhammadiyah di sininya, HSBI, ya. Himpunan Seni Budaya Islam, ini juga agak-agak belakangan juga banyak diminati ya, atau banyak yang bergerak dalam dunia seni ini banyak dari kalangan Muhammadiyah. Dan Buya Hamka masuk pada wilayah ini ya. Buya Hamka banyak sekali karya-karyanya yang diterbitkan di sini atau dipelopori dari Himpunan Seni Budaya Islam HSBI. Oke. Nah, ini juga adalah bentuk perlawanan dari lembaga seni yang selama ini. Jadi dalam dunia pendidikan pun untuk mengubah ideologi tertentu, kata Gramsci itu melalui dengan seni budaya, kebudayaan ya. Kebudayaan itu adalah tempat yang paling subur untuk menyusupkan suatu ideologi ya. Ideologi apapun itu. Maka cerita-cerita sastra macamnya itu ketika Anda membaca, jangan sekedar dibaca. Membaca novel misalnya, baca novel jangan sekedar membaca, tapi Anda menelaah ada unsur ideologi di dalamnya. Di Indonesia terutama, kalau misalnya membaca dulu film-film yang dianggap, banyak yang menganggap itu negatif. Contoh misalnya film-film horor di Indonesia. Ada yang mengkritik film Indonesia itu film yang kualitasnya sangat rendah gitu ya, atau disebut masuk dalam kategori seni rendah ya. Seni dalam kelas seni itu ada seni yang posisi tinggi, ada posisi yang rendah. Katanya film hantu-hantu, film horor itu kan kalau dilihat dari film hantunya saja, film horor yang katanya cuma bermodalkan kain kafan ya, kemudian hutan-hutan, malam udah selesai itu. Beda dengan kelas-kelas film di barat itu ya, film India atau film sinema dari Cina atau dari Korea, itu beda kelas itu. Nah, tetapi kan ada ideologi yang dimasukkan dalam film horor itu. Coba Anda pernah melihat film horor itu di Indonesia yang terkenal apa ya? Yang masih Anda pernah dapatkan di waktu kecil ya? Kita masih ingat ya? Susana, ada lagi yang lain? Ya, si manis dari apa? Jembatan Ancol gitu. Nah, kalau penikmat film ya, cuma kalau Anda hanya penikmat film, Anda hanya melihat hantunya, Anda hanya melihat ketakutan di situ. Kalau saya melihat film hantu, saya tidak pernah kaget dan tidak pernah takut. Kenapa? Karena saya selalu mencari ideologi apa yang disusupkan dalam satu seni itu. Oh, ternyata ketika menelaah si manis dari Jembatan Ancol, ada apa di waktu Jembatan Ancol itu? Itu kan terjadi pemerkosaan pada si gadis yang sangat cantik waktu itu, dan berkali-kali dia melakukan banding, berkali-kali dia melakukan pengajuan, itu tidak pernah respon, ya. Tidak ada respon. Nah, di era pemerintahan Orde Lama itu begitu banyak kekerasan pada perempuan, pemerkosaan dan macam-macamnya, itu dibungkam suaranya, tidak didengar. Nah, salah satu cara melakukan perlawanan mereka melalui dengan jalur perfilman. Ya, bagaimana perempuan itu bisa membalas dendam, itu melalui dengan hantunya tadi. Nah, gitu kan? Nah, itu kan yang dihantui adalah orang yang membunuhnya gitu. Itu sebenarnya adalah jalur perlawanan seorang perempuan yang di waktu itu dibungkam mulutnya untuk berbicara. Dia tidak diapresiasi itu atas keluhan jiwanya, keresahannya, itu tidak diapresiasi karena dominasi laki-laki waktu itu disebut sebagai era bapak pembangunan ya. Bukan ibu pembangunan. Kenapa bapak pembangunan dan era laki-laki di situ yang menonjol, artinya feminisme perempuan itu tidak terlalu didengar tuh. Ya, Anda kesaksian korban 1965, Anda baca itu bagaimana kasus-kasus perempuan yang begitu banyak menerima pelecehan, pemerkosaan dan macam-macamnya, itu tidak pernah diselesaikan itu ya. Bagaimana kaum buruh seperti misalnya Marsina itu bagaimana dia meninggal dengan melalui jalur itu, dia tidak didengar sebagai seorang perempuan. Nah, film-film horor yang muncul ini tadi adalah bagaimana pembalasan dendam ya atas perempuan yang dizalimi itu tadi ya. Itu sebenarnya ideologi yang masuk di situ secara mudah untuk dipahami gitu. Nah, itu yang disebut tadi salah satu contoh ya bagaimana ideologi itu bisa masuk ke jalur seni. Nah, bayangkan kalau ideologi barat ya, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,
itu masuk dalam seni budaya kita, nah perlu Islam untuk masuk ke area itu. Jangan masuk ke wilayah haramnya itu, kalaupun ada yang mengatakan itu haram itu. Tapi jauh lebih bermanfaat ketika diadakan satu perlawanan ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam memberikan perlawanan ideologi, supaya ideologi Islam itu tertanam secara maksimal gitu ya. Nah, oke, yang terakhir dalam dunia kesehatan ya, dan kesehatan ini adalah hal yang perlu juga diperhatikan dalam dunia muslim itu. Disebut sebagai kesehatan Islam. Nah, sekarang kita sangat bersyukur di Indonesia lembaga kesehatan Islam itu sudah banyak, rumah sakit Islam sangat banyak ya, terapi-terapi Islam sangat banyak itu. Bagaimana kan prosesnya itu, ada pertanyaan tadi, sesuai dengan prinsip-prinsip kenabian atau disebut sebagai tibun nabawi ya, pengobatan ala Nabi, bukan hanya mengatur cara makannya ya, di dalam pola Nabi itu, tapi Nabi juga sering berbekam dulu, disebut sebagai al-hijama ya. Nabi itu suka berbekam, itu mengeluarkan darah kotor ya dari tubuhnya. Dulu masih menggunakan alat tradisional, sekarang kan sudah banyak alat-alat yang canggih itu dan sangat mudah. Biar Anda dengan teman Anda itu Anda bisa kerjakan itu. Nah, itu kan salah satu pengobatan, mengeluarkan toksit racun dalam tubuh. Itu kemudian pola makan yang sehat ya, bukan yang enak. Nah, itu. Jadi Nabi itu tidak menikmati makanan yang enak, tapi menikmati makanan yang sehat gitu. Oke. Ya. Umumnya makanan yang sehat itu kurang enak gitu, kalau tidak dibiasakan. Seperti misalnya makan sayur-sayuran dengan makan Indomie. Kalau di sini disuruh memilih, mungkin memilih Indomie gitu kan, dibanding sayur-sayuran. Padahal sayur-sayuran jauh lebih murah dan jauh lebih bermanfaat gitu. Itu contohnya ya. Atau makanan-makanan alami. Nah, sekarang kan generasi instan itu selalu berusaha mencari makanan yang instan gitu. Nah, pokoknya serba selesai, serba cepat dan kalau bisa gaya-gayaan, itu makanan impor ya, dari luar negeri gitu. Nah, padahal masyarakat kita di Indonesia ini membutuhkan satu topan ekonomi dari muslim itu sendiri ya. Apalagi pengusaha-pengusaha muslim yang masih kecil-kecilan itu ya, siapa lagi yang akan mensejahterakan mereka kalau bukan kita sendiri sebagai orang muslim ya, dalam memperhatikan kesehatan Islam itu sendiri ya. Oke, mungkin pola makan ya, terutama juga lingkungan itu ya, yang sudah disinggung temannya tadi, lingkungan. Nah, lingkungan ini kan banyak yang tidak memperhatikan itu. Meskipun kita memahami bahwa hadis Nabi mengatakan sebagian daripada iman itu adalah kebersihan itu ya. Nah, kebersihan sebagian daripada iman, tapi menurut penelitian yang paling tidak bersih di dunia ini adalah orang muslim itu ya. Anda tengok saja di suatu pekerangan antara orang muslim dengan orang non muslim. Saya sudah banyak menyaksikan pekerangan orang non muslim itu jauh lebih bersih dibanding pekerangan orang muslim itu. Ada apa gitu? Ya, artinya selama ini pendidikan kita, pengajaran kita hanya baru berhenti pada dunia penghafalan, pada ucapan tuh, tapi belum menyerap pada dunia perbuatan. Nah, melalui dengan prinsip-prinsip yang sederhana aja itu, membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah di selokan, jangan membuang sampah di sungai-sungai, pada arus-arus air, karena akan menghambat. Nah, pola-pola seperti ini itu bisa membawa kita pada kesehatan ya, kesehatan yang Islami namanya ya. Jadi ini adalah pembelajaran yang penting bagi kita untuk diterapkan pada masyarakat. Mungkin itu yang bisa menjadi tambahan hari ini.